Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada awal bulan Desember, minggu pertama bulan Desember, menurut kalender gerejani, hari ini adalah minggu kedua masa Advent. Sebenarnya pada masa Advent, fokusnya bukan sebenarnya pada kelahiran Tuhan Yesus, tetapi lebih pada kedatangannya kedua kalinya pada akhir zaman. Sehingga setiap masa Advent, setiap kita diingatkan bahwa hari Tuhan semakin dekat. Dan kita dirangsang, dibujuk untuk bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan tatkala Dia datang kembali. Dan apabila Dia datang kembali, itu dengan kemuliaannya. Ataukah saudara dan saya sudah merasa kerasan menetap di dunia yang fana ini? Nah, saya ingin memberi sedikit penjelasan mengenai pola hidup bagi orang percaya. Karena kita tidak sama dengan orang dari dunia yang tidak tahu terang Tuhan dan tidak tahu firman Tuhan. Apapun yang saudara dan saya lakukan di dunia sekarang ini harus dilihat melalui sudut apa yang akan kita lakukan nanti kelak di surga. Nah, satu contoh untuk mengilustrasikan pola hidup ini mengenai hari Sabat. Saya tidak mau bicara tentang Sabat bagi orang Yahudi pada zaman perjanjian lama, tapi pola hidup satu hari untuk kita orang percaya hari Tuhan, hari Minggu, dikhususkan untuk kumpul bersama untuk berbakti kepada Tuhan. Memang Tuhan diutamakan. Memang Tuhan dimuliakan setiap hari. Tetapi secara khusus, kami khususkan satu hari untuk beribadah kepadanya. Sehingga setiap hari Tuhan, apabila kita kumpul bersama, kita diingatkan nanti kelak, kita akan kumpul bersama dengan semua orang percaya sepanjang abad. Nah, kalau kita perhatikan kitab Wahyu, penglihatan Rasul Yohanes yang menggambarkan kepada kita apa yang akan kita lakukan kelak di surga, bukan berpesta, melainkan kita akan beribadah. Khususnya saudara melihat Wahyu pasal 4, Wahyu pasal yang kelima, kita bersama dengan orang percaya sepanjang abad, bersama dengan para malaikat, bahkan bersama dengan semua makhluk rohani yang ada di surga, semuanya serentak beribadah kepada Tuhan. Tapi ibadah itu teratur. Jadi secara garis besar, apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan suatu bayangan atau persiapan bagi apa yang kita lakukan nanti kelak di surga. Memang penggenapannya nanti akan kita lakukan di surga. Nah, ibadah umum bagi kita sebagai orang percaya sangat pokok sebagai keberadaan kita orang percaya. Oleh karena itu tidak aneh, memang patut disoroti secara khusus dan diuraikan secara khusus oleh Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus. Tadi kita dengar pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat 16. Dan kalau kita perhatikan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Hiasan Kepala Wanita. Tapi ini sedikit kurang tepat, karena yang lebih tepat perikop ini itu mengenai peranan wanita
dalam ibadah umum. Tapi Rasul Paulus melanjutkan di dalam ayat berikutnya, pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34, dengan memberi sedikit petunjuk mengenai perjamuan kudus. Dan sebagaimana kita tahu bersama, pasal 12 sampai pasal 14, secara khusus Rasul Paulus menyoroti bagaimana di dalam kebaktian umum kita dapat saling melayani dengan karunia roh, justru untuk membangun setiap anggota di dalam tubuh Kristus. Dan dalam konteks ini kita tahu pasal 13 menggarisbawahi semuanya dalam konteks kasih. Tapi ada latar belakang sebelum kita dapat sedikit menguraikan apa yang Rasul Paulus kemukakan di dalam pembacaan firman Tuhan. Karena di dalam pasal yang ke-10 mulai ayat yang pertama sampai dengan pasal 11 ayat yang pertama, Rasul Paulus memberi peringatan yang cukup tajam mengenai ibadah yang tidak ditujukan kepada Tuhan. Maksudnya jemaat Korintus atau jemaat yang lain pikir ibadah ini sungguh ditujukan kepada Tuhan, padahal salah dialamatkan. Karena mungkin juga ditujukan kepada patung berhala atau sesuatu atau seseorang yang lain diutamakan daripada Tuhan diutamakan. Saya ingin bertanya kepada saudara, supaya saudara dapat memikirkan secara mendalam. Andai kata saudara membuat suatu evaluasi, penilaian, apakah ibadah umum kita berkenan kepada Tuhan? Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk membagi firman Tuhan. Saya lihat wajah yang lama, saya masih kagum melihat beberapa anggota dari tim. Rupanya seperti Tuhan tidak berubah, timnya tetap langsing, tetap senyum-senyum, happy. Tapi kalau saya selalu pasang surut ya. Tuhan tidak berubah, tapi ya. Saya sempat lihat beberapa gereja. Apakah saudara pernah dengar ada gereja di sini namanya GKS? Bukan GKY, bukan GKI. GKS, ada yang tahu? Gereja Keliling Sydney. Kenapa orang pada mau ke GKS? Kadang-kadang cari hamba Tuhan yang lebih bergairah, yang bisa menarik, yang punya kepribadian, dapat menarik jemaatnya banyak. Atau pindah gereja, pilih gereja yang punya musik orgel atau musik full band, atau gereja yang lagunya yang terkini atau lagu tradisional. Nanti kita akan akhiri dengan nyanyi hymn atau paduan suara yang merdu. Fokusnya pada saya, fokusnya pada diri. Apa yang saya dapati dari kebaktian umum, barulah saya pilih gereja GKS, Gereja Keliling Sydney. Tapi pertanyaan yang jauh lebih pokok adalah, apakah ibadah kita, apakah ibadah itu berkenan kepada Tuhan? Gereja Korintus dianugerahkan Tuhan banyak bakat, banyak karunia roh, banyak potensial. Dan memang potensi ini mulai dimanfaatkan, mulai dijadikan suatu kenyataan. Tetapi kita tidak punya sempat membacanya, tapi nanti saya mengajak saudara baca di rumah 1 Korintus pasal 11 ayat 29 sampai 32 mengenai cara mereka mengadakan perjamuan kudus. Ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang mati karena hukuman Tuhan. Mereka mengira ibadah berkenan kepada Tuhan, bergairah. Tetapi yang benar tidak menyenangkan Tuhan.
Dan mungkin ada hal khas di gereja Korintus, maka Paulus memberi petunjuk tentang peranan kaum wanita dalam ibadah umum. Tapi kita juga harus ingat konteksnya, karena ini gereja purbakala, hanya beberapa tahun setelah Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Karena pada zaman perjanjian lama, di dalam firman Tuhan perjanjian lama, banyak petunjuk bagaimana ibadah umum. Semuanya ditangani, semuanya dipimpin oleh para imam dari kaum Lewi. Tidak ada peranan wanita. Tetapi begitu Yesus datang menggenapi semua janji-janji perjanjian lama dan membukakan jalan untuk semua, baik yang keturunan Yahudi maupun orang yang bukan keturunan Yahudi. Dan dijelaskan bahwa semua satu dalam Kristus. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Dan mulai saat itu gereja purbakala, orang percaya kepada Yesus, berkumpul bersama untuk berbakti kepadanya. Jelas ada peranan dari wanita di dalam kebaktian umum. Tapi masih dalam proses memerintis. Menarik sekali kalau kita menyelidiki pasal 11 sampai pasal 14. Paulus menyinggung gereja yang lain, jemaat yang lain. Harapan Paulus supaya sedapat mungkin ada keseragaman antara gereja dengan menerapkan petunjuk-petunjuk yang Paulus sampaikan kepada mereka, supaya mengadakan kebaktian umum yang menyenangkan Tuhan. Di dalam pembacaan kita ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah, yaitu gereja yang lain, tidak mempunyai kebiasaan demikian. Artinya apa yang kecenderungan dilakukan oleh wanita tertentu di dalam kebaktian umum di gereja Korintus dikatakan tidak sama, tidak sesuai dengan kebiasaan pola patokan jemaat-jemaat yang lain. Dan di dalam pasal 14 ayat 34 Paulus bicara tentang singkat saya mengenai penggunaan bahasa lidah. Dia pakai istilah sama seperti di dalam semua jemaat orang-orang kudus. Jadi poin pertama yang akan kita renungkan sejenak adalah patokan atau pola Tuhan dalam hidup dan dalam ibadah umum. Rasul Paulus keturunan Yahudi, tapi ya mungkin jiwanya tidak begitu berbeda dengan orang Timur, orang yang lebih peka terhadap orang lain. Karena di dalam ayat pertama, di dalam pembacaan kita, dia ingin memuji mereka, dia ingin membangun mereka. Aku harus memuji engkau, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Daripada menegur karena jelas ada masalah, jelas ada hal yang tidak baik yang perlu diperbaiki. Daripada langsung menegur, dia mulai dengan menghimbau. Tapi ayat yang ketiga menunjukkan poinnya. Tetapi, selalu ada tetapi. Kamu mulai dengan baik, tetapi. Dan masalahnya, mereka ingin lakukan kebebasan di dalam kebaktian umum dan akhirnya tidak mengikuti pola yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara berminat, saudara dapat membaca seluruh pasal 14. Tapi yang menarik perhatian kita ayat 33.
Paulus menyatakan sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Maksudnya dalam konteks ibadah umum. Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Artinya tertib. Mungkin orang merasa, wah spontan. Memuliakan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan spontan. Memang ada segi baiknya. Tetapi kalau tidak ikut pola yang benar, bisa kacau. Jadi yang Rasul Paulus ingin tekankan adalah ketertiban. Nah, pembaca ini ada beberapa ayat yang sulit ditafsirkan, sulit diterapkan, tapi saya ingin memberi sedikit petunjuk yang mendasari uraian Rasul Paulus adalah istilah kepala. Pengertian apa artinya kepala? Saya bacakan sekali lagi dari ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Suatu rentetan, suatu pola di sini. Tapi mungkin pengertian kepala berarti sumber. Kristus adalah sumber dari laki-laki. Laki-laki menjadi orang yang dulunya mati, sudah rohani, tapi menjadi hidup sudah rohani. Justru karena Kristus, karena kasih Kristus menjamah hidupnya dan menggerakkan hidupnya. Kemudian laki-laki adalah kepala dari perempuan, maksudnya sumbernya. Adam diciptakan dan Hawa diciptakan dari sampingnya, dari rusuknya. Allah adalah kepala dari Kristus. Nah, ini mungkin sulit dimengerti kalau dibaca secara harfiah. Tapi pada Natal kita selalu merayakan kelahiran Yesus. Yaitu Allah mengutus anaknya. Jadi dalam pengertian ini dapat dikatakan Allah adalah sumber dari Kristus atau kepala Kristus. Jadi kita lihat suatu pola di sini, suatu patokan di sini. Dan di dalam cara kita beribadah bersama, alangkah baiknya itu maksudnya Paulus, kita mencerminkan urutan atau pola ini. Nah, yang menjadi sangat sulit yaitu mengetahui dengan pasti konteksnya di Korintus. Karena di dalam terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa yang lain dipakai istilah tudung, sesuatu yang menutupi rambut. Tetapi ada ahli yang juga menafsirkan sebagai rambut style, artinya rambut perempuan diikat dibandingkan rambut yang ya begitu ya free flowing ya. Ya kita berada di kalangan gereja dan hari ini siang terang, tapi saya kira saudara yang dibesarkan di pedesaan, ya kalau di luar dari kota besar, khususnya tempat tidak ada listrik, waktu malam sungguh gelap gulita, dan mungkin saudara tahu istilah kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam, mungkin saudara tahu istilah itu. Itu dikenal di Korintus dengan hairstyle-nya. Jadi ya ada yang pikir itu yang dimaksudkan daripada tudung. Kita tidak tahu dengan pasti. Tapi yang jelas apa yang Paulus maksudkan, penerima dari surat yaitu jemaat Korintus, mereka tahu. Dan poin dari Rasul Paulus, wanita yang mengambil bagian di dalam kebaktian umum, baik yang berdoa maupun yang bernubuat, itu dalam ayat 5. Nah, apakah itu karena tudung atau karena hairstyle-nya?
karena ingin menonjolkan kebebasannya, tidak mencerminkan pola Tuhan. Nah, jadi jangan salah paham, istilah kepala lebih berarti sumber, bukan wibawa atau otorita. Seakan-akan otorita suami atas istri, ini bukan maksudnya. Karena Rasul Paulus menjelaskan di dalam ayat yang berikutnya, perempuan dan laki-laki mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Galatia 3:24 menjelaskan dalam Kristus tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, statusnya di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 11 dan 12 Rasul Paulus cukup jelas, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Soalnya, poinnya hidup kita, termasuk cara kita beribadah bersama, harus mencerminkan, harus sesuai dengan pola ciptaan Tuhan. Istilah cipta dipakai. Laki-laki diciptakan sebelum perempuan diciptakan. Ada pola ciptaan. Sehingga di dalam seluk-beluk hidup kita, khususnya di dalam ibadah bersama, pola ini harus dicerminkan. Suami, kepala dari istrinya, pola ini pun diikuti dalam kebaktian umum. Sehingga di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus menjelaskan perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ayat yang ke-10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Salah satu dari anggota musik tim punya anak laki-laki saya kira, dan diberi nama salah satu malaikat. Kita jarang bicara tentang malaikat. Tapi yang jelas orang Yahudi khususnya pada zaman Rasul Paulus lebih peka terhadap peranan malaikat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan kita tidak tahu dengan pasti apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-10 ini oleh karena para malaikat. Tapi mungkin yang dimaksudkan sementara orang percaya berkumpul untuk ibadah umum, juga dilihat, juga diperhatikan oleh para malaikat. Apakah mereka yang beribadah di situ sungguh menuruti patokan atau pola Tuhan. Jadi hal yang berikutnya yang akan kita pikirkan sejenak, yaitu ibadah kita harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan saya sudah singgung, salah satu ciri khas gereja Korintus adalah menonjolkan kebebasannya. Kebebasan dalam Tuhan, tapi mereka salah gunakan kebebasan itu. Dan bagi saudara yang sedang atau sudah mengikuti siri khotbah selama waktu ini yang didasarkan pada surat 1 Korintus, pasti akan ingat pada fase yang kelima, Rasul Paulus secara langsung harus tangani suatu masalah kebebasan seksual gereja Korintus. Percabulan, ada anggota laki-laki melakukan percabulan dengan istri anaknya dan mereka bangga. Ini menunjukkan kebebasan. Fase yang keenam juga mengenai kebebasan seksual. Fase 8 dan 10 kebebasan makan. Tapi itu berarti bagi mereka makan daging yang sudah dipersembahkan kepada patung berhala dan menjadi batu sandungan kepada mereka yang lain. Sehingga memang ada kebebasan, tapi kebebasan orang di dalam orang Korintus sering disalahgunakan. Dan mengenai peranan kaum wanita di dalam kebaktian umum, memang peranan kaum wanita itu salah satu masalah dengan
menyalahgunakan kebebasannya. Kita tidak sempat, tapi saudara dapat melihat 1 Korintus pasal 14, 34-35 juga menyinggung langsung salah menggunakan kebebasan. Jadi, ya apa yang dapat kita terapkan? Saya tidak mau memberi penerapan secara mendetail karena yang paling penting adalah prinsipnya, petunjuknya. Yang pertama, apakah ibadah umum kita sungguh ditujukan kepada Tuhan? Kita mulai kebaktian tadi dengan menyanyi bersama, oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh muliakan Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batuku keselamatanku. Hosana, pujilah gunung batuku, pujilah gunung batu keselamatanku. Nah, kalau kita dapat menafsirkan yang melatar belakangi lagu ini, fokus kita, kemauan kita, sungguh mau muliakan Tuhan. Dirinya tidak ditonjolkan. Dan dengan istilah gunung batu keselamatanku, itu menunjukkan kita mengandalkan Tuhan secara mutlak, secara absolut. Kita berserah, bahkan kita pasrah kepada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, demi Tuhan. Jadi, ya kita harus pikir dan buat evaluasi. Apakah ibadah umum kita menyenangkan hati Tuhan? Jangan berasumsi. Jangan sekali berasumsi ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua, apakah ibadah umum kita sungguh membangun dan menguatkan sesama iman dalam jemaat? Jadi jelas cara wanita tertentu mungkin tidak banyak, tapi wanita tertentu yang ambil bagian di kebaktian umum di Korintus dengan entah tudung atau hairstyle-nya, itu menjadi batu sandungan dan memberi kesan yang tidak baik, sangat negatif, tidak membangun. Bahkan menghalang mereka fokus pada Tuhan. Sehingga alangkah baiknya kalau saudara dan saya memperhatikan sesama kita dalam ibadah umum bersama. Sebenarnya nanti kita akan mengakhiri dengan menyanyi himn lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu dengan Tuhannya. Kita berada dalam dunia yang sangat berbeda dengan dunia yang 10 tahun yang lampau. Dan kecenderungan kita ikut arus. Percaya akan false news. Percaya akan wokeness. Dan kita yang mau berpegang pada sabda Tuhan, mau berpegang pada firman Tuhan, mau menjalankan petunjuk Tuhan di dalam hidup kita, khususnya beribadah umum, mungkin dianggap aneh, kolot. Tapi justru petunjuk Tuhan untuk sepanjang abad yang menjadi suatu pergumulan. Setiap kita di dalam konteks kita, di dalam budaya kita harus menerapkannya dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Kita mulai kebaktian dengan menyatakan bersama, oh muliakan Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Semoga ibadah kita, semoga hati kita, semoga hidup kita sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.